Today, my topic is wow, win over worry. Hari ini, tema khotbah saya adalah wow. Itu dalam bahasa Indonesianya, menang atas kekhawatiran. I've checked the definition of worry in Merriam-Webster Dictionary, transitive verb dialectal British. Saya sudah mengecek arti kata khawatir atau worry di dalam bahasa Inggris. Saya mengeceknya dari kamus Merriam-Webster. Itu adalah kata kerja transitif yang berasal dari kata British. What is worry? Okay, it's as if emotionally or mentally we are choked, strangled, shaken, disturbed, tormented, or afflicted, or mental distress or struggle. Ya, jadi apakah arti dari kata khawatir? Itu adalah sebuah kata yang menggambarkan keadaan emosi kita, di mana kita merasa terhimpit, tercekik, tergoncang, terganggu, tersiksa, menderita, bertekanan mental, dan mengalami pergumulan. And I also Google what is the cause of worry. Dan saya juga sudah mencarinya di Google, apa yang menyebabkan rasa khawatir ini. And I found this statement in the Google. It says like this: worry is caused by mental distress or agitation resulting from concern, usually for something impending or anticipated, anxiety, or when we are in the midst of trouble and difficulties. Jadi hasil pencarian Google saya itu mengartikan bahwa khawatir adalah suatu keadaan mental, tekanan mental atau rasa gelisah yang diakibatkan oleh rasa khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Jadi rasa khawatir ini itu mengakibatkan kita atau ada di dalam keadaan yang mempunyai kesulitan. So, what are the common types of worry? Let us take a look at the next slide. Okay. Ya, jadi apa sebenarnya tipe-tipe dari atau jenis dari kekhawatiran? Mari kita lihat di slide berikut ini. Perhaps it's work-related, business-related, or our future, or perhaps it's spouse, kids, family, or it could be money, health, investment, or even acceptance, friendship, etc. Ya, jadi banyak sekali yang membuat kita khawatir. Itu ada juga hubungannya dengan mungkin pekerjaan kita, bisnis, masa depan kita, bahkan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan juga ada kaitannya dengan uang, investasi yang kita lakukan, mungkin juga kesehatan, kesejahteraan kita, ataupun penerimaan, dan mungkin juga dari persahabatan, ataupun hubungan-hubungan yang kita miliki. I ever have someone who came to me and asked, Pastor, is it possible to live a worry-free life? Meaning a life without any worries at all. Jadi banyak orang yang pernah bertanya kepada saya, apakah mungkin kita bisa memiliki hidup tanpa ada rasa khawatir sama sekali? Jadi kita bisa hidup tanpa kekhawatiran. Most of the time, many of us will probably say this, okay? I have heard a lot of people saying this. It is not possible. Jadi banyak sekali saya sudah mendengar, bahkan di antara kita ya, ada kemungkinan juga berkata, tidak mungkin mempunyai hidup bebas dari kekhawatiran. And the reason we all say it is not possible is because this is what we have been shaped, molded, and taught to believe and to accept it as a fact. Ya, jadi banyak sekali kita mengatakan tidak mungkin dan alasannya adalah karena kita sudah dibentuk, sudah diajar dari dulu bahwa untuk percaya dan menerima hal itu sebagai suatu kenyataan. I ever heard people comment this, if you are not worrying, means you are not living. Jadi bahkan saya sempat mendengar, kalau saudara tidak mempunyai rasa khawatir di dalam hidup ini, artinya saudara mungkin tidak hidup di dunia ini. Do you agree with me? Saudara setuju dengan kata saya? Do you agree? You can reply in the chat group or you can unmute and say yes. Jadi kalau saudara percaya, saudara bisa unmute ataupun tulis di chat. But, ya, saya percaya itu.
But don't be so fast to say yes. Let us examine further what the Bible teach us. Tapi jangan terlalu cepat menjawab, saudara-saudara. Mari kita lihat dulu apa yang Alkitab katakan tentang hal kekhawatiran. I once had a conversation with another pastor of a church a size of about 2,000 members, okay? And he is also a doctor, professor, and he is also a dean at a Bible school. Jadi saya pernah bercakap-cakap juga dengan seorang counselor. Dia juga tidak hanya counselor, dia juga memimpin suatu gereja, jemaatnya sebanyak 2.000 orang. Dia juga dekan dan juga seorang dokter profesor di bidang masalah counseling. And he is also a theologian. Dan dia adalah seorang ahli Alkitab. I was sharing about how we were counseling a person suffering from severe depression and how we saw Jesus delivered her and heal her from depression, and she's healed completely. Jadi saya cerita kepada dia bagaimana kami mengkounsel seseorang yang sedang menderita sakit depresi yang sangat parah, gitu, sampai bagaimana Yesus juga bisa menyembuhkan dia totally dan dia bebas dari rasa depresi itu. His reaction to that sharing was, is it really possible? Dan reaksi dia mengatakan, apakah mungkin itu dapat terjadi? How can anyone be healed from depression? Bagaimana mungkin seorang dapat sembuh dari depresi? Because all professionals in this field believe that depression cannot be healed. It can only be managed and controlled by medication. Karena banyak sekali ahli profesional di bidang ini percaya bahwa depresi itu tidak dapat disembuhkan. Hanya dapat dikendalikan, dikontrol dengan cara pemakaian obat-obatan. Naturally, I was taken aback by his answer because he is very certain, based on his higher level of learning, depression cannot be healed. Jadi mendengar hal itu saya agak terkejut dengan jawabannya karena dia sangat yakin berdasarkan ilmu yang sangat tinggi yang dimilikinya bahwa depresi itu tidak dapat disembuhkan. Nevertheless, my friend, in my simple faith, I do believe Jesus can heal and He is still healing. Amen? Nah, tapi saudara, dengan iman saya yang sangat sederhana, saya sangat percaya bahwa Yesus mampu, sanggup menyembuhkan. And we have personally witnessed several cases where people are healed and delivered totally from severe depression, and that is also including myself. Karena kami sudah menyaksikan bahwa di dalam banyak kasus di mana orang dapat sembuh dari depresi ini dan dapat dilepaskan daripada depresi yang parah, termasuk diri saya sendiri. But it is very sad that we see more and more Christians struggling with depression, and all of them are taught by many Christian counselors that they can never live a worry-free life and depression must be part of their life only to be managed, and they can never really walk out of it and be healed. Ya, itu sangat kenyataan yang sangat menyedihkan karena kita sekarang melihat begitu banyak orang Kristen masih bergumul dengan depresi, dan mereka sudah mendengar dari banyak sekali konseling Kristen yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mempunyai hidup lepas dari kekhawatiran, dan depresi itu adalah suatu bagian hidup yang mereka harus terima. Dan itu hanya dapat dikontrol atau dikendalikan, tapi tidak dapat disembuhkan. I am just thinking, if a secular counselor, meaning not a believer, says that depression cannot be healed, then perhaps that is understandable because they do not know Jesus. Saya berpikir, kalau saja counselor dari dunia ini, artinya mereka adalah bukan orang yang percaya, mereka mengatakan bahwa depresi itu tidak dapat disembuhkan. Saya dapat mengerti kenyataan itu karena mereka tidak mengenal Yesus. But how can Christian and Christian counselors that graduates from Bible school, reputable school, be in denial and constantly rejecting the absolute power that comes from the Word of God? Tapi bagaimana mungkin seorang Kristen bahkan memiliki gelar profesor dan dia juga dekan di sekolah Alkitab,
dia juga adalah seorang counselor dan lulus dari sekolah counseling. Dan dia hidup dalam penyangkalan dan terus-menerus menolak adanya kekuasaan yang penuh dari Tuhan yang berasal dari firman-Nya sendiri. Listen, friends, 365 times the Bible tell us, don't worry, do not be fear, do not be anxious, fret not. 365 kali di Alkitab yang mengatakan kepada kita, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas, jangan menjadi takut. We always say we trust God, right? Yes, we believe Him and we obey Him, but in the end, we always give ourselves over to worry. Kita selalu mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Bukankah demikian, saudara-saudara? Tapi kita percaya kepada Dia. Tapi kenyataan pada akhirnya kita sering sekali menyerah kepada kekhawatiran. So, is it possible to win over worry? And if it is yes, how to do it? Jadi apakah mungkin kita bisa dapat menang dari rasa khawatir? Kalau iya, bagaimana caranya? The key is in knowing who He is and knowing who you are. Next slide, please. Ya, jadi saya akan membagikan apa yang menjadi kunci yang harus kita tahu, yaitu mengetahui. Mengetahui siapa Dia dan mengetahui siapakah saudara. Let us take a look at Daniel chapter 11 verse 32. And such as violate the covenant he shall pervert and seduce with flatteries. But the people who know their God shall prove themselves strong and shall stand firm and do exploit for God. Di kitab Daniel 11 ayat 32, dan orang-orang yang melanggar perjanjian, dia akan memutarbalikkan dan merayu dengan sanjungan. Tetapi orang-orang yang mengenal Tuhannya akan membuktikan diri mereka kuat dan akan berdiri teguh dan melakukan hal-hal yang luar biasa dan ajaib untuk Tuhan. So friends, the key is knowing who you are and knowing who He is. Jadi kuncinya adalah mengetahui siapakah saudara dan siapakah Dia. When you know who is your God, then you will know who you really are. Jadi dengan mengetahui siapakah Allah, saudara akan mengetahui siapakah saudara. There are many trouble and worry and depression today because human beings are very confused. They don't really know who is their God and they don't really know who they are. Jadi banyak sekali sekarang permasalahan ataupun kekhawatiran oleh karena mereka bingung. Mereka tidak tahu siapakah Allah, sehingga dengan demikian mereka tidak tahu siapakah mereka yang sebenarnya. And even for Christian, they claim to know God, but in actual manner is they only know about God. Ya, bahkan bagi umat Kristen, mereka yang mengatakan diri mereka bahwa mereka mengetahui Tuhan, tapi sebenarnya mereka hanya tahu tentang Tuhan. They claim that they know God, but they put God in their jukebox and they pick and choose what they like to listen that suit their ears. Mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui Tuhan, tapi yang mereka lakukan sebenarnya hanya menaruh Tuhan seperti di kotak musik dan mereka hanya memilih apa yang mereka ingin dengarkan. So let us take a look. The first one, who is He and who are you? Mari kita lihat bagian yang pertama. Siapakah Dia dan siapakah saudara? He is God and you are His worshipper. You are His followers. Dia adalah Tuhan dan saudara adalah penyembahnya. Saudara adalah pengikutnya. Hebrew chapter 12 verse 28 to 29. Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude and offer to God pleasing service and acceptable worship with reverence and awe. For our God is indeed a consuming fire. Dari Ibrani 12 ayat 28 sampai 29, karena kita menerima kerajaan yang tidak dapat digoyahkan, marilah kita bersyukur dan mempersembahkan pelayanan yang berkenan kepada Allah dan penyembahan yang berkenan dengan rasa hormat dan kekaguman. Karena Tuhan kita sesungguhnya adalah api yang menghanguskan
We are commanded to worship Him in gratitude, in reverence, and in awe because He is a consuming fire. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah dengan rasa syukur, dengan rasa hormat dan rasa kagum karena Allah adalah api yang menghanguskan. Our common mistake is we tend to put God in a box and expect Him to do as we dictate. As most Christians like to believe, God is only love and full stop and nothing else. Dan kesalahan yang sering terjadi adalah kita menempatkan Tuhan itu seperti ada di dalam suatu kotak dan kita mengharapkan Dia hanya melakukan apa yang kita mau. Sebagaimana banyak sekali Kristen yang percaya bahwa Tuhan hanya berbicara tentang kasih dan tidak yang lain. We really do not know how to let God be the Lord and God in our life. We confuse ourselves by repositioning God where we think He should be. Kita benar-benar tidak tahu bagaimana membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kita. Kita dibingungkan oleh pemikiran diri kita sendiri di dalam menempatkan Allah sehingga kita pikir Dia harusnya seperti apa yang kita pikirkan. We think that God is only love and therefore He must love us no matter what. Kita berpikir bahwa Tuhan hanyalah kasih. Dengan demikian, Dia harus mengasihi kita apapun kondisi kita. And therefore, we tend to always demand God to perform miracle for us, to settle our problem like quick fix, a miracle worker, rather than truly worship and following Him as who He is by His written word. Jadi kita cenderung selalu meminta Allah untuk melakukan mujizat-mujizat bagi kita, sehingga problem kita bisa diselesaikan oleh si pemberi solusi yang cepat itu, dan Dia adalah pembuat mujizat. Daripada kita menyembah dengan sungguh-sungguh dan mengikut Dia sebagaimana Dia adanya berdasarkan apa yang ditulis firman Tuhan. Friends, did you put Him where He is supposed to be? God, you are His follower. Saudara-saudara, apakah saudara sudah menempatkan Tuhan, menjunjung Tuhan di mana Dia harusnya berada? Karena Dia adalah Tuhan dan kita adalah pengikutnya. Psalm chapter 18 verse 2. The Lord is my rock, my fortress and my savior. My God is my rock in whom I find protection. He is my shield, the power that saved me and a place of safety. Mazmur 18 ayat 2, Tuhan adalah gunung batuku, bentengku, dan penyelamatku. Tuhanku adalah gunung batuku, di dalamnya aku menemukan perlindungan. Dia adalah perisaiku, kekuatan yang menyelamatkanku, dan tempat amanku. When you read this verse, do you really believe? Ketika saudara membaca firman ini, apakah saudara benar-benar percaya? Means, do you really want to adhere to, rely on, and trust in Him and His word? Itu artinya apakah saudara benar-benar percaya kepada Tuhan, mengikut Dia, bersandar kepada Dia, dan juga kepada firman-Nya. Do you want to be His follower or contrary, you want Him to follow you instead? Apakah benar-benar saudara menjadi pengikut Dia, atau sebaliknya, saudara yang menginginkan Tuhan menjadi pengikut saudara? If you really believe and if you're really a worshiper or follower of this God, then there is no reason for you to worry because the God that you follow say, hey, I will protect you. Jadi kalau saudara benar-benar percaya dan saudara adalah penyembah Dia, pengikut Allah, maka ini semua menjadi tidak ada alasan untuk saudara menjadi khawatir. Karena Tuhan yang saudara ikuti itu berkata, hey, saya akan menjagamu. Did you put yourself where you're supposed to be, a follower? Apakah saudara menempatkan diri saudara di tempat yang seharusnya, yaitu sebagai pengikut Tuhan? Revelation chapter 14 verse 7. Fear God, he shouted. Give glory to Him,
For the time has come when he will sit as judge. Worship him who made the heavens, the earth, the sea, and all the springs of water. Wahyu 14 ayat 7 katakan demikian, takutlah akan Tuhan, teriaknya. Berikan kemuliaan padanya, karena waktunya telah tiba, ketika dia akan duduk sebagai hakim. Sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. What should our reaction be towards this God who made the heavens, the earth, the sea, and all the springs of water, with all the living creature, plants and inhabitants, which mean without him there is no living being at all. Jadi bagaimana seharusnya kita mempunyai reaksi terhadap Tuhan yang sudah menciptakan dunia ini, surga, laut, dan bahkan juga menciptakan mata air dan semua yang hidup di dalamnya, tanam-tanaman yang menduduki seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Artinya, tanpa Tuhan tidak ada suatu apapun yang dapat hidup. We must never instruct him what to do, friends. Instead, we must worship and follow him. And in all that we do, whether in our thought, whether in our action, we must fear him, giving glory to him. And there must be evidence of obedience and gratitude towards him. Jadi kita tidak pernah boleh untuk menyuruh Tuhan untuk melakukan apa yang kita mau. Tapi sebaliknya kita harus menyembah Dia, mengikut Dia, dan di dalam kesemuanya itu, yaitu termasuk di pikiran kita, di kelakuan kita atau tindakan kita harus menunjukkan rasa takut kepada Tuhan, yaitu dengan memberikan Dia kemuliaan. Dan itu harus dapat dilihat bahwa itu sebagai bukti dari ketaatan saudara dan rasa syukur saudara kepada Dia. Think about this. Can anyone hold back the great ocean behind the shorelines? Apakah ada yang bisa menahan ombak dari lautan yang besar sebelum garis pantai? Think about who can stretch out the stars and position the planets. Coba saudara pikirkan, adakah yang dapat menjangkau bintang-bintang itu dan menaruh semua planet pada tempat? Perhaps it is time for us to recognize God is sovereign. Mungkin ini waktunya untuk kita dapat mengerti bahwa Tuhan itu mempunyai kuasa. And with a God so awesome like that, does He need you and me? No, but yet He included us to partake with Him. So count it a privilege and honor when we are able to worship, follow, and serve Him. And remember, He does not serve you. He is God and you serve Him. Dengan Allah yang sedahsyat itu, apakah Allah memerlukan saudara dan saya? Tidak. Tapi Dia mengikut sertakan kita untuk mengambil bagian di dalam Dia. Jadi saudara, anggaplah ini suatu kehormatan bagi kita. Bahwa kita dapat menyembah Dia, mengikut Dia, dan melayani Dia. Dan ingat, Dia tidak melayani kita. Karena Dia adalah Tuhan. Kitalah saudara yang harus melayani Dia. If you understand the correct context of Scripture, we all know that we must never treat God as if He is obligated to serve you according to your demand. And you are definitely not a little God. So be humble and know your position. Jika saudara benar-benar mengerti konteks dari semua firman Tuhan, saudara harusnya tahu bahwa saudara tidak boleh memperlakukan Allah sehingga Dia seharusnya melakukan apa ataupun melayani kita berdasarkan keinginan kita. Karena yang seharusnya terjadi adalah saudara itu bukan adalah Tuhan-Tuhan kecil. Jadi saudara harus merendahkan diri dan tahu di mana posisi saudara sebenarnya. At this point, who is God in your life? Who is taking charge in your life? Who do you listen to? Does God have to submit according to your demand? Or do you really surrender and listen to Him? Jadi pada titik ini, saudara menyadari siapakah Tuhan di dalam hidup saudara? Apakah Dia memerintah di dalam hidup saudara? Siapa yang saudara dengarkan? Apakah Allah yang harus tunduk kepada keinginan-keinginan saudara? Atau saudara yang harus menyerahkan diri dan mendengar Dia? Friends, He made the heavens and the earth, the sea and all the springs of water. You and I are the occupants. And listen to this, the cattle on the 1,000 hills all belongs to Him. Meaning He's the rightful owner of everything in the entire universe, not just the earth.
Dialah yang membuat langit dan bumi, lautan, dan kemudian semua mata air. Saudara adalah hanya penghuni dan juga banyak lagi binatang-binatang yang diciptakan. Dan itu semua adalah menjadi milik Dia. Artinya adalah bahwa Allah adalah pemilik yang sejati untuk semua apapun yang ada di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di alam semesta ini. So the next time when you give your tithe and offering, think about how stupid it is for you to claim that He must return you with 30-fold, 60-fold, and 100-fold of whatever you give to Him. Like as if God is obligated to bless you. Friends, He owes you and me nothing. He answers to no one. Even when God said that He will bless us and He surely will bless us, it is out of His goodness, not something we are allowed to demand. Saudara-saudara, ketika saudara membawa perpuluhan ataupun persembahan saudara, coba berpikir bahwa adalah suatu ide yang bodoh kita dapat mengklaim bahwa Tuhan harus mengembalikan dari apa yang kita berikan itu sebanyak 30 kali, 60 kali lipat ganda ataupun 100 kali lipat ganda dari apa yang kita berikan kepada Dia. Itu seakan-akan membuat Allah itu mempunyai kewajiban untuk memberkati kita. Saudara, Dia tidak berhutang kepada siapapun. Dia tidak seharusnya menjawab doa saudara. Walaupun Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati kita, itu semua Dia lakukan karena kebaikannya dan kita tidak diperkenankan untuk meminta daripada Dia. Mankind end up worrying all the time because they don't know their position. Junjunglah Dia sebagaimana seharusnya Dia berada. Dan taruhlah, tempatkanlah saudara di tempat seharusnya saudara berada. Jadi dengan demikian, bahwa saudara tidak harus menjadi khawatir kalau saudara tahu posisi. Let us ask ourselves this simple question. In this relationship that you have as a follower of God, in this relationship that you had with God, who is following who? Ya, jadi mari kita lagi bertanya atau berpikir dari hubungan kita dengan Allah. Siapakah yang mengikuti siapa? If He follows you, you in charge, the pressure is on you. That's why you worry all the time. Jadi kalau Dia yang mengikuti kita, atau mengikuti saudara, berarti artinya saudara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, saudara mempunyai tekanan-tekanan hidup di dalam saudara. But if you follow Him and you surrender to Him completely, He is in charge, you can let go. Ya, tapi kalau sebaliknya saudara yang mengikuti Dia dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, Tuhanlah yang berotoritas ataupun Tuhanlah yang memimpin semuanya dan saudara bisa melepaskannya. Number 2, He is your maker and your creator. You are just a clay. Jadi poin nomor 2, Dia adalah pembentuk dan pencipta saudara. Semua saudara adalah hanya sekedar tanah liat. We are only the dust in the wind, here today and gone tomorrow. Ya, kita hanya seperti debu yang diterbangkan angin. Hari ini ada dan besok sudah tiada. Many people tend to overestimate their position in Christ in many confusing ways. Jadi banyak sekali orang itu cenderung menilai diri mereka lebih tinggi dari posisi mereka yang sebenarnya. Dan mereka menjadi bingung oleh karena itu. And whenever things do not go according to our liking, immediately we cannot accept and we question God. Jadi kalau segala sesuatu berjalan tidak semestinya seperti yang kita mau, dengan segera kita tidak dapat menerima itu dan kemudian mulai mempertanyakan Tuhan. When our spouse says something that we don't like to hear, immediately we think we have the right to get angry and take revenge on them. Jadi ketika juga pasangan kita mengatakan sesuatu yang kita tidak suka mendengarnya, secara langsung kita merasa kita mempunyai hak untuk menjadi marah atau membalaskan perbuatan itu kepada mereka. What about in the ministry? When someone do something that doesn't suit our ways, immediately we get offended. And we create so much problem in the ministry and perhaps leave chat group because we are shaped, molded, and thought that it is our right to get angry and it is very okay to be offended. Jadi banyak sekali di dalam pelayanan juga, kalau ada orang lain melakukan sesuatu yang tidak sepakat dengan kita, tidak menurut cara kita, dengan segera kita merasa tersinggung. Karena kita sudah dibentuk
dengan diajarkan demikian. Sering sekali kita meninggalkan cell group atau meninggalkan WhatsApp group karena kita tersinggung karena perkataan atau perbuatan orang lain. Many always complain, why is my spouse not loving enough? Why is my spouse not caring enough? Maybe not romantic enough. Maybe not clever enough. Not understanding enough. It goes on and on. And for those of you who have this question, let me give you the answer. Banyak sekali kita juga mengeluh, kenapa pasangan kita rasanya kurang sayang kepada kita, kurang peduli, kadang tidak romantis, kurang pintar barangkali, ataupun kurang mengerti kita. Dan itu terus banyak sekali keluhan dan keluhan yang terjadi. Nah, bagi saudara yang merasakan hal itu, saya punya jawabannya. You choose your spouse, don't you? Saudara yang memilih pasangan saudara kan? Anyone force you? Adakah yang memaksa saudara untuk menikahi seseorang? Hello, when you marry them, you marry human being, don't you? Dan ketika saudara menikahi seorang manusia kan? Can you reply? You can unmute. You can type in the chat. Are you marrying a human being? Saudara bisa menjawabnya di chat atau juga saudara bisa unmute mic saudara. Apakah saudara menikahi seorang manusia biasa kan? Do you know what's the problem? You marry a human being and you expect them to be angels. Yang menjadi masalah adalah saudara menikahi manusia biasa, tapi kenyataannya saudara berharap dia menjadi seorang malaikat. Hello, are you marrying an angel? Halo, apakah saudara menikahi seorang malaikat? You see, friend, you choose to marry them, and after years have gone past, you begin to realize that what you got is not what you want anymore. Ya, saudara ingat, saudara yang memilih pasangan saudara masing-masing. Tapi ketika berjalannya waktu, saudara melihat bahwa ini tidak seperti apa yang saudara harapkan. And when demand and supply doesn't match, everything jam. Jadi ketika permintaan dan kemudian pemenuhan itu tidak terjadi, maka terjadilah kemacetan. Then you started blaming everyone, including God. Instead of trusting Him, instead of keep doing your part as a godly person and godly spouse. Jadi di sini saudara mulai mengeluh, saudara juga tidak lagi bertindak sebagai, mungkin juga saudara mulai menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bukan hanya mempercayai Dia, tapi juga saudara tidak melakukan bagian saudara sebagai orang yang rohani ataupun pasangan yang rohani. Friends, expectation is a killer for every relationship. Saudara tahu bahwa ekspektasi saudara itu bisa membunuh setiap hubungan. The more you expect, the more depressed you will be. Jadi semakin tinggi ekspektasi saudara, itu membuat saudara semakin depresi. If you expect too much from your spouse or your children, you are going to be a very super unhappy, bitter, and angry person. Jadi semakin tinggi ekspektasi saudara terhadap pasangan saudara atau anak-anak saudara, saudara menjadi orang yang paling tidak berbahagia, menjadi orang yang pahit dan menjadi orang yang mudah marah. Kill and deaden all your expectation before it kills you. Matikan atau bunuhlah semua ekspektasi itu sebelum itu membunuh saudara. Listen to this good news. Marriage is the best institute to develop the fruit of the Spirit. Mari dengarkan nasihat yang baik, bahwa pernikahan itu adalah suatu organisasi yang terbaik untuk mengembangkan buah-buah roh. So when you go to school, you pass the test and get a good grades and graduate. Jadi kalau saudara pergi ke sekolah, saudara sudah lulus dari ujian, kemudian saudara bisa mendapatkan nilai yang baik, dan kemudian saudara lulus. Because if you still do not bear any good fruits from it, you will get stuck in your depression and worry forever. Tapi kalau saudara tidak juga dapat menghasilkan buah yang baik, maka hidup saudara akan berhenti atau terjebak, dan saudara ada di dalam depresi terus-menerus. You see, the greatest mistake of mankind is we always expect others to do their part while we are not willing to do our part. And this eventually break every relationship, includes our relationship with God. Jadi kesalahan yang terbesar yang dilakukan manusia itu adalah kita terus-menerus berekspektasi terhadap orang lain untuk melakukan bagian mereka, sementara kita tidak ikhlas untuk melakukan bagian kita. Dan akhirnya apa yang terjadi, ini semua merusak semua hubungan, bahkan sampai hubungan kita dengan Tuhan. The roots of depression is the inability to accept our portion. Jadi akar dari depresi itu sendiri adalah ketidakmampuan kita untuk menerima bagian kita. For those of us who are unhappy, listen to this.
If people are willing to be completely honest with their emotions, they will find there is something that they are unable to accept or let go, and they hold on to it as if they know what's best for themselves better than God. Bagi kita yang mungkin saat ini tidak merasa happy atau bahagia, kalau saja kita mau jujur ya dengan emosi kita, dan kita akan menemukan bahwa banyak di antara kita itu kita tidak mampu untuk menerima sesuatu ataupun melepaskannya. Kita selalu berpegang seakan-akan kita lah yang paling tahu apa yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Isaiah chapter 29 verse 16. How foolish can you be? He is the potter, and he is certainly greater than you, the clay. Should the created thing say of the one who made it, he didn't make me? Does a jar ever say the potter who made me is stupid? Yesaya 29 ayat 16. Betapa bodohnya kamu. Dia adalah tukang periuk, dan dia pasti lebih hebat darimu. Tanah liat, haruskah makhluk yang diciptakan mengatakan tentang dia yang membuatnya? Dia tidak membuat saya. Apakah sebuah toples pernah berkata, tukang tembikar yang membuat saya bodoh? Worry and trust cannot coexist. The reason why you are worried is because of the inability to trust God and our inability to surrender to Him and let go, which is caused by our insecurity and the fear of not being in control. Jadi kekhawatiran dan percaya itu tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Alasan saudara menjadi khawatir adalah karena ketidakmampuan saudara untuk percaya kepada Tuhan. Ketidakmampuan kita untuk menyerahkan diri kepada Tuhan dan membiarkan yang terjadi itu. Itu semua akibat oleh karena kita takut bahwa kita tidak memegang kuasa ataupun kontrol itu. Immediately when we are faced with challenge or issue that we feel we have no control over, fear sets in. And after that we begin to worry. And when worry hits, a chain of reaction follow. From worry we become agitated. Then it leads to frustration. And from there we become more impatient. And finally, anger set in and bitterness set in. And after that, we start to lose our joy. Soon, our peace is gone. And it just continues to bring out the worst in us. Kadangkala ketika kita merasakan ataupun kita berhadapan dengan suatu masalah ataupun problem yang kita tidak dapat kuasai sepenuhnya, maka rasa takut itu masuk. Dan ketika menjadi khawatir, dan kemudian ada banyak reaksi rantai reaksi yang akan terjadi. Dari khawatir, kita menjadi gelisah, dan kemudian itu membuat kita menjadi frustasi, dan dari frustasi kita terus menjadi tidak sabar, dan akhirnya kita menjadi pemarah, dan kemudian kepahitan itu masuk ke dalam diri kita. Dan di situ kita akan kehilangan rasa sukacita, dan juga rasa damai sejahtera itu hilang, dan itu terus-menerus terjadi, sampai semua hal yang buruk dari kita keluar. Isaiah chapter 45 verse 9. What sorrow await those who argue with their creator? Does a clay pot argue with its maker? Does the clay dispute with the one who shapes it, saying, "Stop, you are doing it wrong"? Does the pot exclaim, "How clumsy can you be"? Yesaya 45 ayat 9. Betapa duka cita menanti mereka yang berdebat dengan pencipta mereka. Apakah beling periuk berdebat dengan pembuatnya? Apakah tanah liat berselisih dengan orang yang membentuknya dengan mengatakan, "Berhenti, kamu salah melakukannya"? Apakah periuk itu berseru, "Seberapa cerobohkah kamu"? Instead of surrendering to God and do our best, we get stressed over everything that happened to us. Example, why must I get COVID? Why must I get cancer? Why must I have a special child? Why must I be abandoned? Why must I work so hard? Why, or perhaps, why am I not tall enough? Why am I not beautiful enough? Maybe not handsome enough. Maybe not smart enough. Maybe not rich enough. Why can't I be like someone else? You see, discontentment even with our Maker. Jadi banyak sekali, bukannya kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita mencoba melakukan yang terbaik kita. Tapi kita malah menjadi stres akan banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Seperti contohnya, kenapa saya harus dapatkan penyakit COVID? Kenapa saya harus sakit kanker?
Kenapa saya harus mempunyai anak yang berkebutuhan khusus? Kenapa saya ditelantarkan? Kenapa saya harus bekerja keras? Atau ada juga pertanyaan, kenapa saya kurang tinggi? Kenapa saya kurang cantik? Atau kurang tampan? Atau kenapa saya kurang cerdas? Ataupun saya kurang kaya? Kenapa saya tidak bisa menjadi seperti orang lain? Dan rasa ketidakpuasan ini, itu terus kita lakukan juga. Rasa tidak puas kita akhirnya sampai kepada Tuhan. Romans chapter 9 verse 20 to 21. No, don't say that. Who are you, a mere human being, to argue with God? Should the thing that was created say to the one who created it, why have you made me like this? When a potter make jars out of a clay, does he have a right to use the same lump of clay to make one jar for decoration and another to throw garbage into? Roma 9 ayat 20-21, tidak, jangan katakan itu. Siapa Anda, seorang manusia biasa, untuk berdebat dengan Tuhan? Haruskah makhluk yang diciptakan berkata kepada yang menciptakannya, mengapa engkau membuatku seperti ini? Jika seorang pembuat tembikar membuat tempayan dari tanah liat, bukankah dia berhak menggunakan sebongkah tanah liat yang sama untuk membuat satu tempayan sebagai hiasan dan yang lainnya untuk membuang sampah? Remember, my friend, we are just a clay. Ingat saudara, kita hanyalah tanah liat. Hello, clay. Halo tanah liat. When you let go, you win over worry. Ketika saudara mau melepaskan, saudara sudah menang terhadap rasa khawatir saudara. Isaiah 64:8. And yet, O Lord, you are our Father. We are the clay and you are the potter. We all are formed by your hand. Yesaya 64 ayat 8. Namun ya Tuhan, Engkau adalah Bapa kami adalah tanah liat, dan Engkau adalah pembuat tembikar. Kita semua dibentuk oleh tangan-Mu. Number 3, He is your heavenly Father. You are His sons and daughter. Yang ketiga adalah bahwa Dia adalah Allah Bapa kita. Saudara adalah putra-putrinya. Galatians chapter 4 verse 6 to 7. And because you really are His sons, God has sent the Spirit of His sons into our hearts, crying out, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, bond servant, but a son. And if a son, then also an heir through the gracious act of God through Christ. Galatia 4 ayat 6-7. Dan karena kamu benar-benar adalah anak-anaknya, Allah telah mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita berseru, Abba, Ayah. Oleh karena itu, kamu bukan lagi seorang budak atau hamba, tapi seorang anak. Dan jika seorang anak, maka juga ahli waris melalui tindakan kasih karunia Allah. You see, you have a God who created heaven and earth, a maker, and He said to you, I am your heavenly Father. Jadi saudara memiliki seorang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah seorang pencipta dan Dia berkata kepada saudara, Aku adalah Bapamu. He is the Alpha and He is the Omega. He is the beginning and the end of all things. What does it mean? God knows the future and how all things will come to an end. And He said, I will provide and I will meet all your needs. Do you still need to worry? Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir dari segala sesuatu. Apa artinya? Bahwa Tuhan mengetahui masa depan. Dan Dia tahu bahwa semuanya ini akan berakhir di suatu titik. Dan pertanyaan adalah, apakah saudara masih perlu merasa khawatir? Isaiah chapter 44 verse 24, Thus says the Lord, your Redeemer, and He who formed you from the womb. I am the Lord who made all things, who alone stretched out the heaven, who spread out the earth by myself. Who was with me? Yesaya 44 ayat 24, Beginilah firman Tuhan penebusmu, dan Dia yang membentuk kamu sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, yang membentangkan bumi. Siapakah yang bersamaku?
The day that He created you and me, He has a plan. And His plan is always good even when you don't like it. Even when you can't see it, even when you don't understand it. Jadi ketika hari Tuhan menciptakan saudara, Dia sudah memiliki suatu rencana di dalam kehidupan saudara. Dan rencananya adalah selalu baik. Bahkan ketika saudara mungkin tidak menyukai rencana Dia, atau mungkin juga saudara tidak mampu melihatnya saat ini, atau mungkin saudara tidak juga memahaminya. When the doctor told me my daughter Joelle has Down syndrome and she's a special child, I was not able to accept it in the beginning and I had severe depression till I received this verse from the Lord. Jadi ketika dokter mengatakan bahwa putri saya Joelle, dia mengalami Down syndrome dan dia adalah anak yang berkebutuhan khusus, saat itu saya tidak dapat menerima kenyataan itu awalnya. Sehingga saya jatuh ke dalam depresi yang sangat parah sampai saya mendengar firman Tuhan. The Lord said to me, "Do you think she's a burden to you? What about I said she is a blessing to you?" He said, Ya. "I knew her the day she was in your womb. I made her and I don't make mistake." I assure you, friend, if you have a special child is not a mistake. Ya, jadi waktu itu Tuhan berkata kepada saya, apakah anak ini akan menjadi beban bagi hidupmu? Tuhan mengatakan sendiri bahwa pada saat Tuhan menciptakan, pada hari Dia menciptakan dia, anak saya itu, ketika dia ada di dalam kandunganmu, Aku yang menciptakannya dan aku tidak melakukan kesalahan. Aku meyakinkanmu bahwa dia bukanlah kesalahan. Jadi bagi saudara-saudara yang mempunyai anak yang berkebutuhan khusus, apakah saudara menganggap ini adalah suatu kesalahan? Friends, I repeat once again, special child is not a mistake because God never make mistakes. Sekali lagi saya tekankan bahwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus itu bukan suatu kesalahan. Anak itu bukan suatu kesalahan karena Tuhan tidak pernah membuat suatu kesalahan. Every child is a perfect gift from God. Tiap anak adalah karunia sempurna dari Tuhan. But you do have a choice to believe Him or not. As for me, I choose to believe. And as I learn to look at my special child through the eyes of Jesus, I slowly begin to accept her as God intended her to be. The key here is trust and obey. Tapi saudara memiliki pilihan untuk percaya. Percaya kepada Tuhan atau tidak. Tapi bagi saya sendiri, saya memilih untuk percaya. Dan ketika saya belajar dan melihat anak saya yang berkebutuhan khusus ini dari mata Tuhan Yesus, saya perlahan mulai menerima dia sebagaimana Tuhan yang inginkan ataupun Tuhan rencanakan bagi dia. Di sini kuncinya adalah apakah saudara mau percaya dan taat. Do you know why we worry? We presume that God is the one that will solve all our problems. Immediately when we are in trouble, we cannot accept our failures. In our despair, we start to question God and indulge in worry. Ya, saudara tahu kenapa kita menjadi khawatir? Karena kita selalu berasumsi sederhana bahwa Tuhan akan menolong kita sehingga kita selalu bebas daripada masalah. Kita beranggapan bahwa Tuhanlah yang akan menyelesaikan semua problem kita. Dalam keadaan kita mempunyai masalah, kita sulit rasanya menerima itu sebagai kegagalan kita. Jadi di dalam ketidakberdayaan kita mulai bertanya, mulai mempertanyakan Tuhan dan kemudian mulai tenggelam di dalam kekhawatiran. Matthew chapter 6 verse 34, "So do not worry or be anxious about tomorrow, for tomorrow will have worries and anxiety of its own. Sufficient for each day its own trouble." Matius 6 ayat 34, jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok memiliki kekhawatiran dan kecemasannya sendiri. Cukup untuk setiap hari adalah masalahnya sendiri. God is instructing us, if you give in to worry and continue to be anxious and governed by fear all the time, it will never end. Because every day you will always have things to worry about. Tuhan sudah memerintahkan kita, kalau kita menyerah kepada kekhawatiran dan terus hidup di dalam kecemasan dan juga ditakuti ataupun dihantui oleh rasa ketakutan setiap saat. Dan percayalah itu tidak pernah akan selesai. Karena setiap hari
kita selalu akan mempunyai hal-hal yang kita khawatirkan. So you are actually wasting away your life by worrying all the time. Jadi saudara sedang menghabiskan hidup saudara dengan rasa takut setiap saat. But instead, in John 16:33, he said that I have told you this thing, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yohanes 16 ayat 33, semua itu telah kukatakan kepadamu, supaya di dalam aku kamu mendapat damai sejahtera. Di dunia ini kamu akan mengalami kesulitan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. So the solution is don't worry over any trouble. Instead, take heart, follow him who have overcome the world. Jadi jangan khawatir untuk apapun juga. Teguhkanlah hati saudara, ikuti dia yang memberikan kemenangan bagi kita. Dia sudah mengalahkan dunia ini. All the challenges and trouble are meant to be overcome. That's why Christians are called overcomers and conquerors, not warriors. Jadi semua permasalahan, tantangan di dalam kehidupan kita itu kita harus dapat kalahkan. Itu sebabnya makanya orang Kristen dipanggil sebagai pemenang, bukan seorang yang penakut ataupun yang menjadi khawatir. So, stop expecting a trouble-free life. Instead, always be ready to overcome every challenge that comes your way. Jadi saudara harus berhenti untuk mengharapkan bahwa hidup saudara itu bebas, tapi sebaliknya saudara itu selalu siap sedia untuk mengalahkan setiap permasalahan ataupun tantangan yang datang di dalam kehidupan saudara. When trouble come, overcome. Jadi ketika masalah datang, kalahkan. Now, after you have realized who He is and who you are, how then we should live our life? Saudara mengetahui siapakah dia dan siapakah saudara, dan selanjutnya bagaimana kita menjalani hidup kita. You see, when Paul wrote the book of Galatians, he is well aware of who he is when he described sonship as of Christ, no longer a slave. But yet, if you notice, in his opening of his letter, he always addressed himself. I, Paul, the slave of Jesus Christ. I, Paul, bond servant. Ketika Rasul Paulus menulis kitab Galatia, dan dia sangat menyadari siapakah dia sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa hubungan sebagai anak dan juga sebagai ahli waris dari Tuhan, dari Kristus. Tapi ketika kita membaca surat-suratnya, sering sekali dia memanggil dirinya sebagai aku, Paulus, adalah hamba. So number 4, who is he and who you are? He's your Lord and Master, and you are the slave and bond servant. Jadi kunci nomor 4 adalah bahwa dia adalah Tuhan dan kita semua adalah saudara, adalah hamba. 1 Peter chapter 2 verse 16, live as a free people, but do not use your freedom as a cover or pretext for evil, but use it and live as bond servants of God. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang bebas, tapi jangan gunakan kebebasan Anda sebagai kedok atau dalih untuk kejahatan, tetapi gunakan dan hiduplah sebagai hamba Allah. A slave back in the days of old has no right over anything and has no possession. They own nothing unless they are allowed by their master, and that include their spouse and their children. Jadi seorang budak ataupun hamba di masa lalu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak atas apapun. Mereka tidak memiliki benda-benda ataupun harta. Mereka tidak memiliki apapun kecuali apa yang diperbolehkan oleh tuannya, dan itu termasuk pasangan dan anak-anaknya. If the slave decided to leave their master or disowned by their master, then they have to live on their own without their spouse and children because nothing belongs to them. Jadi kalau seorang budak atau hamba saat itu memutuskan untuk meninggalkan tuannya, ataupun dia tidak diakui lagi oleh tuannya, maka dia harus pergi meninggalkan
anak istrinya dan tidak membawa suatu apapun karena tidak ada yang dia miliki. According to the Jewish law, to be specific, the law of Moses, every 7 years after every Hebrew slave has served for 6 years, they will be released on the 7 years. They call this Sabbath years. Jadi berdasarkan undang-undang bangsa Yahudi, yang spesifiknya adalah undang-undang dari Musa, jadi setiap tahun ke-7, setelah seorang Ibrani dia diperhambakan selama 6 tahun, pada tahun ke-7 dia harus dibebaskan. Dan saat itu disebut juga dengan tahun Sabat. And on the Sabbath year, some slave, even when they are free to go, they choose to continue to stay with the master because they know he is a good master. So they themselves are willing to continue to bound themselves to the master because they know that's the safest, best, most secure place they want to be. Ya, jadi pada tahun Sabat itu, walaupun si hamba atau budak ini mereka mempunyai pilihan untuk tetap tinggal ataupun untuk dibebaskan, tapi oleh karena mereka tahu dan menyadari bahwa mereka memiliki Tuhan yang baik, mereka dengan sukarela, mereka mau melanjutkan ataupun mengikatkan diri mereka karena mereka tahu ketika dia ada di dalam lindungan Tuhan, ya itu adalah suatu tempat yang terbaik, yang teraman, yang dimana semua kebutuhannya akan terpenuhi. So when Paul know his position as sons and heirs, but he also choose to say that I, Paul, a slave and a bond servant of God. He understood it so well. He is saying that he is willingly self-committed himself to permanent service of the Lord, the one bound to service without wages. Jadi ketika Rasul Paulus berkata, dan dia mengetahui posisinya sebagai anak Allah, sebagai ahli waris Tuhan, tapi dia juga tahu bahwa dia adalah hamba dan pelayan dari Tuhan. Dan dia mengerti hal ini sepenuhnya. Sehingga dia dengan secara sukarela, dia mau mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhannya secara permanen, dan itu tanpa menerima gaji apapun. And when Paul say, I, Paul, the slave of Jesus Christ, he also means the one who will never disobey his master, the one who have no desire or personal agenda of his own except please his master and to humbly serve his master's will. This is the true apostle appointed by God himself. Ya, jadi Paulus menyadari ketika dia sudah komit untuk menjadi hamba dan pelayan Tuhan, dia sudah mengatakan kepada dirinya bahwa dia tidak akan pernah tidak taat kepada Tuhannya. Dia tidak memiliki lagi keinginan ataupun ada agenda pribadi dari dia sendiri kecuali untuk menyenangkan hati Tuhannya dan juga secara rendah hati melayani Tuhan. If you are serving in the ministry, instead of worrying endlessly about your ministry, worrying about the finance, the attendance, the fame, and the glory, remember this, you are only a bond servant, a steward. God is the owner of that ministry. It belongs to Him. You just have to be faithful to do your part. Never try to interfere into God's part. Jika saat ini saudara sedang melayani ataupun memiliki sebuah pelayanan, daripada saudara mengkhawatirkan mengenai pelayanan saudara atau juga khawatir tentang keuangan, tentang kehadiran jemaat, tentang terkenal atau tidak mungkin pelayanan ini, ataupun apakah saudara mendapat kemuliaan dari pelayanan ini, saudara harus ingat bahwa saudara adalah pelayan dan adalah hamba Tuhan. Dan Tuhanlah yang sebenarnya memiliki pelayanan saudara. Bagian saudara adalah tetap sedia untuk melakukan apa yang menjadi bagian saudara. Dan jangan sekali-sekali mengambil hak bagiannya, apa yang menjadi bagiannya Tuhan. I have seen many who are serving in the ministry, they are so full of worries, so stressed, and they end up losing their joy. Whenever people leave, whenever they are disappointed, whenever they don't get what they want, they become bitter or depressed. Ya, saya sudah melihat banyak ya kenyataan di dalam pelayanan. Kita menjadi khawatir, kita sangat stres, dan kemudian akhirnya kita kehilangan sukacita. Dan ketika kita melihat jemaat kita meninggalkan kita menjadi kecewa karena kita tidak dapat mendapatkan apa yang kita mau. Dan akhirnya
Banyak sekali orang di dalam pelayanan itu menjadi depresi dan kepahitan. At the end of Paul's ministry, everyone left him. And when Jesus was beaten and hung on the cross, everyone left him too, except John was accompanying Mary. Friends, if you want to start in any ministry or join any ministry, not preparing yourself for this, you will be the greatest stumbling block for yourself and for others too. And you will also be the weakest link that Satan is so happy to use to cause stirring in any ministry. Pada akhir pelayanan Paulus sendiri, semua orang meninggalkan dia. Bahkan Tuhan Yesus ketika dia dipukul, dianiaya, dan tergantung di kayu salib, semua orang meninggalkan dia, kecuali Yohanes yang juga ditemani oleh Mary. Jadi kalau saudara ingin memulai suatu pelayanan, ataupun ingin mengikuti, terlibat di dalam suatu pelayanan dan tidak siap akan hal ini, saudara akan menjadi bantu sandungan bagi saudara sendiri dan juga bagi orang lain. Saudara akan menjadi titik poin terlemah di mana setan akan dengan senang hati itu membuat saudara menjadi akar dari permasalahan di dalam pelayanan. In RGM, we follow our master's criteria according to his written law in Matthew chapter 16 verse 24. All that serve in the ministry must practice and apply the verse daily to deny our flesh, giving up our rights of entitlement, disregards ourselves, take up the cross and follow him, meaning conform to his word and adhering to the requirement of his commands and laws in complete obedience even unto death. Jadi kami di pelayanan RGM ini, kami mengikuti suatu kriteria yang sudah dituliskan Tuhan sendiri di firman-Nya di Matius 16 ayat 24, bahwa ketika kami melayani di pelayanan ini, kami harus melakukannya seperti apa yang dikatakan di firman Tuhan itu setiap hari, yaitu kami menyangkal kedagingan kami melepaskan apa yang menjadi hak kami tidak mempedulikan diri kami sendiri, kami mau memikul salib dan mengikut Dia. Artinya, kami mau berubah menjadi sesuai dengan firman Tuhan dan mengikuti semua persyaratan yang Tuhan telah perintahkan dan juga di dalam undang-undangnya sehingga di dalam suatu ketaatan yang penuh sampai kami mati. And to all of you who have been serving with RGM in the various ministry faithfully, welcome on board. And thank you for your humility and all your sacrifices. And also the willingness to deaden your flesh all the time for the sake of Christ as we all labor in love. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah terlibat banyak di dalam pelayanan RGM, saya menyatakan selamat bergabung. Dan terima kasih untuk kerendah hatian saudara, untuk setiap pengorbanan dan semua keikhlasan untuk mematikan kedagingan saudara setiap saat oleh karena Kristus. Karena kita bekerja di dalam kasih. When all you focus on is to create gain for yourself, you will always live in worry. Karena ketika saudara hanya memperhatikan bagaimana saudara mendapatkan keuntungan bagi diri saudara sendiri, di situ saudara akan selalu hidup di dalam kekhawatiran. Worry is when you want something so much, but you're not sure if you will be able to get it. And when you are fear of losing something or someone so much and you have no power to control. Kekhawatiran itu datang karena saudara menginginkan begitu banyak hal dan saudara tidak mendapatkannya. Atau juga saudara takut kehilangan. Disitulah saudara menjadi khawatir. Friends, listen to this. The more you want, the more want you have in your life. The more want, the more worry you will be. Ini ingat satu hal. Bahwa semakin banyak keinginan saudara di dalam dunia ini, percayalah, saudara akan semakin hidup di dalam kekhawatiran. The more fear of losing you have in your life, the more worry you will be. Semakin saudara takut akan kehilangan, maka saudara akan semakin menjadi khawatir. At this point of time, I want to ask this question. How often do you feel you are choked, strangled, shaken, disturbed, tormented, afflicted, mental stress? And how often do you feel you are struggling with your life? Jadi pada kesempatan ini, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, seberapa seringkah saudara merasakan ini? Sering terhimpit,
tercekik, maksudnya tergoncang, terganggu. Saudara juga mempunyai masalah, menderita, tekanan mental, dan juga bergumul akan suatu masalah. The antidote is this. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not be found wanting. Jadi kuncinya adalah saudara, ada di dalam Mazmur 23 ayat 1 ini. Bahwa Allah adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak memerlukan apapun. Psalm 34 verse 9. Fear the Lord, you his holy people, for those who fear him lack nothing. Dan juga di dalam Mazmur 34 ayat 9 dikatakan, takutlah akan Tuhan, hai orangnya yang kudus, sebab tidak akan hidup berkekurangan orang yang takut akan Dia. When he is all that you want, you will realize you want nothing else from this world, because he is more than enough. Then you can be set free from the worry of this life. Jadi ketika saudara menyadari bahwa hanya ada Dialah yang menjadi keinginan saudara, saudara akan tahu bahwa saudara tidak memerlukan apapun dari dunia ini. Karena dengan demikian, saudara akan dapat bebas, hidup tanpa rasa khawatir. And when you truly make the Lord your shepherd, you will never be found wanting. Meaning you have no more worry. You worry because you have not made him your shepherd. Jadi ketika saudara benar-benar menjadikan Tuhan sebagai gembala saudara, saudara tidak akan berkekurangan. Saudara tidak akan pernah merasa kekurangan ataupun ketakutan akan kehilangan di dalam kehidupan ini. Instead of fearing everything, you fear of no money, lose your business, lose your health, fear of death, fear of your future. Why not you choose to fear him and live a holy life? Because his promise is you will lack nothing. Jadi daripada saudara takut akan banyak hal, takut akan kehilangan, takut akan kematian, kenapa saudara tidak menempatkan diri saudara untuk takut kepada Dia? Karena dengan demikian saudara akan hidup tanpa rasa khawatir. Yes, you will never be lacking and you will never have the fear of losing anything, even your own life. Therefore, you have no more worry. Jadi iya, karena saudara juga tidak khawatir, saudara tidak menginginkan atau berkekurangan akan banyak hal, tidak juga takut akan kehilangan, bahkan kehilangan nyawa sendiri. Saudara bisa diyakinkan bahwa saudara tidak akan menjadi khawatir di dalam apapun di hidup ini. See, you can live a life of wow. Win over worry. It is possible. Jadi benar saudara, saudara bisa hidup di dalam wow atau menang atas kekhawatiran. Yang artinya, saudara bisa memiliki hidup tanpa rasa khawatir apapun juga. So do you want to win over worry? Know who he is and know who you are not. Jadi kalau saudara mau menang atas kekhawatiran, saudara harus tahu siapakah Dia, siapakah bukan saudara. So, let us recap quickly. First, he is your God and you are his follower. Remember, you follow his way, not your ways. Jadi mari kita simpulkan, pertama adalah Dia adalah Tuhan dan saudara adalah pengikutnya. Bukan Dia yang mengikut saudara. Number two, he is your maker and creator. You are a clay. You don't question him. You accept your portion. Jadi Dia adalah pencipta saudara, pembentuk saudara. Dan saudara adalah tanah liat. Saudara tidak boleh bertanya atau mempertanyakan Tuhan. Karena saudara adalah ciptaannya. Number three, he is your heavenly father and you are sons and daughter. You have a good father, the owner of the entire universe. You are loved. You are not an orphan. Jadi saudara juga tahu nomor 3 bahwa saudara mempunyai Bapa Sorgawi. Dan saudara adalah putra-putrinya. Saudara tidak hidup di dunia ini sebagai anak yatim piatu. And number four, he is your master and Lord and you are his slave and bond servant. You serve him with total humility, a surrendered life. Saudara juga harus tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Tuhan dan saudara adalah hamba dan saudara harus melayani Dia dengan kerendah hatian. And lastly, he is your shepherd and you are his sheep. Surely goodness and mercy
shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in his house forever. That is his promise. Dia adalah gembala kita dan saudara adalah domba-dombanya. Kebajikan kemurahan akan mengikuti saudara sampai selama-lamanya dan saudara akan tinggal di rumahnya sampai selama-lamanya. When you begin to know who he is and who you are, you will begin to win over worry. Jadi ketika saudara menyadari siapakah dia dan siapakah saudara, saudara memulai hidup yaitu saudara menang atas kekhawatiran. Let us pray. Mari kita berdoa. At this point of time, if you hear this message and you say, yes, I want to live a life that is win over worry, I just ask that you place your hand where your heart is and let us surrender to the Lord our God, our Maker. Jadi ketika saudara pada saat khotbah ini tadi dikemukakan dan saudara merasakan di dalam hati saudara, ya saya mau hidup bebas dari rasa khawatir, saya undang saudara untuk menempatkan tangan saudara di dada saudara. And I want to pray for you. Dan saya ingin berdoa untuk saudara semua. Yes, Lord, you see all the hands of your sons and daughter that is placed on their chest as a surrender to you. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang sudah ditempatkan di dada mereka, Tuhan. Itu sebagai suatu tanda bahwa mereka berserah diri kepada Tuhan. Lord, I just pray that you meet them where they are right now. Tuhan, biarlah mereka bisa bertemu Tuhan secara pribadi dimanapun mereka berada saat ini. Let divine exchange happen right now. Biarlah Tuhan ada pertukaran surgawi yang terjadi pada saat ini. When they can exchange their worry in return of peace that come from you. Ketika mereka mempertukarkan kekhawatiran mereka dengan damai sejahtera yang mereka terima daripada Tuhan. And for those who are sick, those who are hurt, Lord, in exchange for your healing and from your transformation be upon their life. Dan juga bagi mereka yang sakit, Tuhan, aku berdoa bahwa ada pertukaran, kesembuhan, dan juga perubahan di dalam hidup mereka. Yes, Lord. Bring healing, transformation, and renewal of mind and heart. Ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, transformasi dalam hidup, juga ada pembaharuan di dalam pikiran. Yes, Lord. Help us to believe. Tuhan, tolong kami untuk percaya. Help us and convict our hearts so that we will put our trust in you. Tuhan, tolong kami, dan biarlah kami mempunyai keyakinan untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya akan Engkau. Yes, help us and change our minds so that we know who you are and who we are not. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk percaya, untuk mengerti siapakah Engkau dan apakah yang benar tentang kami. And yes, Lord, help us to let go and surrender and trust in you totally. Tuhan, tolong kami untuk belajar melepaskan Tuhan, untuk percaya dan untuk menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu. We thank you that we have such a good Father like you. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami mempunyai Allah, Bapa yang sebaik Engkau. Always faithful, always good, always provide, always protect. Yang selalu setia kepada kami, mengasihi kami, melindungi kami, dan bahkan menyediakan keperluan kami. Thank you. Terima kasih Tuhan. Put that in our heart and in our mind. Biarlah itu terus ada di dalam hati dan pikiran kami. So the next time when we want to worry, Jadi lain kali kalau kami mulai menjadi khawatir, we know who we are. kami tahu siapa kami, Sons and daughter of the Most High God. yaitu kami adalah anak-anak Tuhan, Allah yang maha tinggi. That are loved by you. Dan kami sangat dikasihi oleh-Mu, That are cherished by you. dan juga sangat disenangi oleh-Mu. And we are not alone. Dan kami tidak pernah sendiri, Because we have you who are faithful. karena kami mempunyai Allah yang setia. And in Jesus' name, all God's people say, Dan di dalam nama Yesus, Amen. semua yang percaya katakan, Amin.